selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yulfitriani Ina. Saya dari tingkat 2 semester 4 ruangan 2. Kali ini saya akan memaparkan materi pendidikan politik. Pada materi kali ini saya akan membahas tiga topik. Yang pertama yaitu partai politik, yang kedua demokrasi, dan yang ketiga hak asasi manusia. Baik, yang pertama kita akan membahas partai politik. Yang pertama, pengertian partai politik. Partai politik merupakan sumber hidup atau lifeblood dari politik modern. Partai politik juga merupakan elemen yang sangat sentral dalam toleransi. Tak ada negara demokrasi tanpa kehadiran partai politik. Hal ini menjadi aksioma dalam ilmu politik bahwa suatu negara dapat disebut demokratis apabila terdapat partai-partai politik. Sebab kehadiran partai politik berarti ada pengakuan penguasa akan hak warga negara untuk berbeda pendapat. Partai politik merupakan wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pemimpin mereka yang nantinya dapat menentukan kebijaksanaan umum atau public policy. Partai politik merupakan salah satu ukuran dalam satu masyarakat atau negara yang menganut paham demokratis. Baik, berikut, partai politik bukan merupakan satu-satunya ukuran suatu negara demokratis. Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah partai-partai disebut dapat berkompetisi secara bebas dalam suatu pemilihan umum. Pemilu yang bebas merupakan cermin dari masyarakat yang demokratis. Pemilu merupakan penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Dengan pemilu yang bebas, kedaulatan rakyat diakui dan dijamin, sehingga terbentuk susunan pemerintahan yang demokratis. Selain itu, bagi partai politik yang memenangkan pemilu berhak untuk membentuk eksekutif atau pemerintahan. Jadi, partai politik pada hakikatnya merupakan organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki cita-cita, orientasi, kepentingan, serta tujuan yang sama dengan usahanya untuk memperoleh dukungan rakyat dalam rangka menerjemahkan program-program yang telah ditetapkan bersama dengan berusaha meraih kekuasaan sehingga dapat mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan pemerintahan. Yang kedua, fungsi partai politik di Indonesia. Partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi. Adapun fungsi partai politik di Indonesia memiliki 5 fungsi berikut, yaitu yang pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur inspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara. Yang keempat, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Yang kelima, sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Yang berikut, yang ketiga, nama partai politik yang diakui di Indonesia beserta tahun berdiri dan ketua partainya. Yang pertama yaitu Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Partai ini didirikan pada tahun 2011 dan ketua partai ini adalah Surya Paloh. Yang kedua, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Partai ini didirikan pada tahun 1998 dan diketuai oleh Muhaimin Iskandar. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Partai ini didirikan pada tahun 1998 dan diketuai oleh Dr. Salim Segaf Ajufri. Yang keempat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
Tahun berdirinya partai ini adalah pada tahun 1973 dan diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Yang kelima, Partai Golongan Karya atau Golkar. Partai ini didirikan pada tahun 1964, diketuai oleh Airlangga Hartarto. Yang keenam, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Partai ini didirikan pada tahun 2008 dan diketuai oleh Prabowo Subianto. Yang ketujuh, Partai Demokrat. Partai ini didirikan pada tahun 2001 dan diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kesembilan, Partai Amanat Nasional atau PAN. Partai ini didirikan pada tahun 1998 dan diketuai oleh Zulkifli Hasan. Berikut Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda. Partai ini didirikan pada tahun 2015, diketuai oleh Ahmad Rida Sabana. Yang berikut Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Partai ini didirikan pada tahun 2015 dan diketuai oleh Hari Tanosoibito. Yang berikut Partai Persatuan Pembangunan PP. Partai ini didirikan pada tahun 1973 dan diketuai oleh Suharto Manoarfa. Yang berikut Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai ini didirikan pada tahun 2014 dan diketuai oleh Giring Ganesa. Yang berikut Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Partai ini didirikan pada tahun 2006 dan diketuai oleh Oesman Sabtaodang. Yang berikut Partai Bulan Bintang atau PBB. Partai ini didirikan pada tahun 2000. Baik, Partai Bulan Bintang atau PBB. Partai ini didirikan pada tahun 1998 dan diketuai oleh Yusril Iza Mahendra. Yang berikut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI. Partai ini didirikan pada tahun 1999 dan diketuai oleh Yusuf Solician. Yang berikut Partai Berkarya. Partai ini didirikan pada tahun 2016 dan diketuai oleh Musidi Purbo Panjono. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang demokrasi. Kita perlu tahu apa itu demokrasi. Baik, kita akan membahas tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos, maknanya pemerintahan. Dari kata itu, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang amat terkenal pada masanya, menyebut demokrasi sebagai suatu pemerintahan di rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau from the people, by the people, and for the people. Yang kedua, hubungan demokrasi dengan kebebasan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku. Pendek kata, demokrasi adalah pelambagaan dari kebebasan. Hubungan keduanya terlihat dari prinsip demokrasi yang memiliki kebebasan, dan pada intinya demokrasi adalah sebuah wadah atau lembaga dari kebebasan. Berikut hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan. Dalam sistem demokrasi, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan politik berliku. Pendek kata, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Dalam sistem demokrasi, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka dan pemilihan umum reguler yang bebas dan adil. Selain kesamaan politik, sistem demokrasi juga memberikan kesamaan ekonomi bagi semua orang. Pemerintahan demokrasi terbentuk setelah terselenggaranya pemilihan umum sebagai kehendak seluruh rakyat.
Dalam hal ini, semua orang atau warga sama-sama memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan tujuan hidup dan juga memberikan suaranya pada pemilihan umum. Yang keempat, hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Pemerintah demokratis terbentuk setelah terselenggaranya pemilihan umum sebagai kehendak seluruh rakyat. Pemilihan merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis. Wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Menurut Chen Kippaktri dalam Alamudi 1991, pemilihan demokratis bukan sekadar lambang, tetapi merupakan pemilihan yang kompetitif, berkala inklusif dan definitif, di mana para pengambil keputusan utama adalah pemerintah, dipilih oleh warga negara yang menikmati kebebasan luas untuk mengkritik pemerintah dan menawarkan alternatif. Yang kelima, hubungan demokrasi dengan partai politik. Kehadiran partai politik adalah wajib dalam pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum harus terbuka bagi kompetisi yang bebas. Pemilihan harus terbuka bagi banyak partai untuk berkompetisi dan di dalamnya. Partai-partai harus menikmati kebebasan berbicara, berkumpul, dan bergerak yang diperlakukan untuk menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintah secara terbuka serta menyampaikan kebijakan kepada pemilih. Dalam pemerintahan yang demokratis, selain terselenggaranya suatu pemilihan wakil-wakil rakyat yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara dan berpendapat, juga terdapat jaminan hak-hak asasi manusia serta aturan hukum yang jelas dan tidak memihak. Dalam kehidupan demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam hal ini orang per orang sangat dihargai dan kebebasan untuk berpolitik dijamin. Yang keenam, kriteria negara demokrasi. Dal mengemukakan 4 kriteria negara demokrasi, yaitu yang pertama, efektif participation. Dalam hal partisipasi efektif, sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan tersebut dibuat. Yang kedua, voting equality. Ketika tiba saatnya dibuat keputusan tentang kebijakan, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dengan ketentuan seluruh suara harus dihitung sama. Yang ketiga yaitu English understanding control of agenda. Pemahaman yang cerah mengandung maksud bahwa dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi yang mungkin. Yang keempat, control of agenda. Dalam hal pengawasan agenda, setiap anggota mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan apa dan bagaimana permasalahan yang dibahas dalam agenda. Pencakupan orang dewasa berarti semua atau paling tidak sebagian orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh 4 kriteria proses demokrasi tersebut. Yang ketujuh, kriteria negara pemerintahan demokrasi modern. Suatu negara demokrasi modern dengan pemerintahan representative government dapat dikatakan memenuhi kriteria demokrasi jika yang pertama, adanya proteksi konstitusional, yang kedua, adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas, yang keempat, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, yang kelima, adanya tugas-tugas oposisi, dan yang keenam, adanya pendidikan sipil. Baik, masuk ke topik yang terakhir yaitu hak asasi manusia. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan bagian integral dari sebuah negara demokrasi. Hak asasi manusia adalah
bukan karena diberikan oleh masyarakat atau atas kebijakan kebaikan negara, melainkan hadir berdasarkan harkat dan martabat manusia. HAM masuk ke dalam ruang-ruang hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Hak asasi manusia tidak hanya menjangkau jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, tetapi juga umur muda maupun tua, etnis, kesukuan, ras, dan agama. Pendek kata, tidak ada ruang waktu dan materi yang tidak bersinggungan dengan hak asasi manusia. Pemikiran dan perdebatan tentang hak asasi manusia berkembang dengan sangat cepat. Yang kedua, 4 teori hak asasi manusia. Todung Mulia Lubis mengemukakan 4 teori HAM. Yang pertama, hak alami atau natural rights, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia dalam segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Yang kedua, teori positivistik atau positivist theory, yang memandang bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang real, sebab hak dipandang sebagai hak jika ada jaminan konstitusi. Yang ketiga yaitu teori relativis kultural atau cultural relativist theory, yang merupakan bentuk antitesis dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural lain. Kondisi ini dinamakan imperialisme kultural. Teori ini memandang bahwa manusia berada dalam interaksi sosial dan kultural, serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan cara pandang kemanusiaan yang berbeda. Yang keempat, doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas merupakan sumber galian dari seluruh hak. Hak-hak mendapat pengakuan sebagai hak individual apabila telah memperoleh pengakuan dari negara atau kolektivitas. Yang ketiga, sejarah pertimbangan atau munculnya konsep hak asasi manusia dari generasi pertama sampai keempat. Hak asasi manusia memiliki sejarah yang cukup panjang. Kelahiran HAM dapat diruntut dari lahirnya Piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta berisi suatu pengakuan akan adanya pembatasan kekuasaan absolut raja, dan segala kekuasaannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Pembatasan kekuasaan raja ini didorong oleh adanya tradisi perlawanan baron atau bangsawan kepada raja. Secara lengkap, Magna Carta mengatur tentang yaitu yang pertama, kekuasaan raja harus dibatasi. Yang kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Dan yang ketiga, tidak seorang pun warga negara yang merdeka dapat ditahan atau dirampas kekayaannya, diperkosa, diasingkan, atau dengan cara apapun haknya diperkosa kecuali berdasarkan kepentingan umum. Perlawanan rakyat Inggris dalam memperjuangkan hak-hak mereka membawa dampak di negara-negara jajahan Inggris, yaitu Prancis dan Amerika. Berikut, pada masa berlakunya Bill of Rights muncul adagium manusia sama di muka hukum. Bill of Rights ini telah melahirkan asas persamaan bagi warga negara. Dalam perkembangannya, asas persamaan tersebut terwujud dan diakui hukum setelah Rousseau memperkenalkan teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Montesquieu mengintroduksi pemisahan kekuasaan dalam negara atau terkenal dengan Trias Politica, serta John Locke dan Thomas Jefferson mencanangkan hak-hak dasar, kebebasan, dan persamaan. Hak asasi manusia berkembang dan makin kuat pengaruhnya pasca ditetapkan Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776 dan Declaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen Prancis pada tahun 1789. Pengalaman revolusi Amerika Serikat, revolusi Prancis, dan revolusi Rusia memberikan dampak luar biasa bagi lahirnya pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights yang dicetuskan oleh PBB di Lake Success pada tahun 1948. Yang berikut, hak-hak ekonomi menurut HAM generasi kedua mencakup kebebasan atas hak milik, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja, hak terhadap produksi, hak menyangkut konsumsi, hak atas pangan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak memperoleh pendidikan. Hak-hak sipil dan politik menurut HAM generasi kedua meliputi hak hidup, hak persamaan, dan kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Perkembangan pemikiran HAM mengalami akselerasi ke arah integrasi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu tempat yang disebut dengan hak-hak pembangunan atau the right of development. Yang berikut, generasi ketiga ini meliputi hak-hak kolektif, yaitu hak rakyat untuk menentukan kehidupan politik dan ekonomi, hak individu dan komunitas untuk berkembang, hak atas lingkungan yang layak, hak mempertahankan kebudayaan asli, dan hak menikmati secara bersama warisan alam, hak keamanan dan hidup ramai, hak berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Yang berikut, pada puncaknya, pemikiran hak asasi manusia mengalami penyempurnaan dengan munculnya generasi hak asasi manusia keempat yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam pembangunan ekonomi yang menyebabkan dampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Generasi HAM keempat ini dipelopori oleh negara-negara kawasan Asia pada tahun 1983 dengan melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan nama Declaration of the Basic Duties of Asian People and Government. Yang keempat, perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia berlangsung lama sejak PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu terjadi perdebatan sengit antara kubu Soekarno dan kubu mengenai perlu tindaknya HAM dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Soekarno dan Supomo, HAM berasal dari ideologi liberalisme dan individualisme sehingga tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Hatta dan Yamin memandang perlu mencantumkan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan, dan menjamin agar negara tidak terjerumus ke dalam konsep negara kesatuan. Kompromi ini mengakibatkan bahwa hingga akhir jabatan Soeharto, HAM belum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut, baru pada masa reformasi awal, hak asasi manusia diatur secara lengkap dalam TAP MPR nomor 17 pada tahun 1998. Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial tentang hak asasi manusia. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan HAM sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam TAP MPR tersebut. Hak asasi manusia diartikan sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan di dalam
39 tahun 1999 mengatur tersendiri hak asasi wanita, secara khusus adanya Komisi Nasional HAM yang secara khusus diatur dalam undang-undang tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjamin